kalau orang lain pasti fokusnya ke negative thing-nya gitu. Negative thing-nya tuh kayak gila nih orang nikung segala macam gitu kan. Akhirnya energi dan fokus kita habis di situ. Nah, Solve problemnya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kegagalan wo. Karena biasanya wo tiap kegagalan kadang suka bawa pelajaran. Pasti. Walaupun kalau kata salah satu teman gue pelajarannya tuh take time. Jadi nggak di saat lu gagal langsung lu wah ini adalah sebuah pelajaran. Biasanya ada proses waktunya baru lu ngerasa oh iya ya. Ternyata kegagalan kemarin adalah pelajaran bagiku. Wis, bijak teman lu ya. Tapi menurut lu kegagalan tuh apa sih? Wo? Kegagalan ya currency kalau lu mau terus sukses ya lu harus lewatin itu semua gak sih? Ya. Ya kan? Jadi ya udah, gagal tuh suatu keniscayaan kalau kata Al-Qur'an. Karena itu jadi ustadz. Ya Tapi pokoknya itu pasti dilalui sih. pasti dilalui semua orang dan biasanya nggak cuma sekali wong ngelaluinnya, Pasti. ya nggak sih? Bener. Tapi kalau lu sendiri nih, ada nggak kegagalan yang cukup memorable, yang ya lumayan bisa dipelajarin sampai ternyata itu ngetransform lu jadi sesuatu yang mungkin lebih bijak atau Iya, apa? Ya gue rasa sih semua kegagalan yang pernah gue laluin ya pasti membentuk kita hari ini ya nggak sih? Iya. Nah, ya dari mulai profesional, kerjaan, personal segala macam itu kan ya ngebentuk lah gitu. Ya pasti ada baik profesional maupun sehari-hari bertemanan ya kan. Ya kadang-kadang kita gagal temenan sama satu orang, Iya. malah memusuhi orang gitu kan. Secara berjamaah memusuhinya. Udah nggak usah dilanjutin. Nanti kemana-mana. Ya kurang lebih ya orang bijak pasti belajarnya dari kegagalan. Dan biasanya orang sukses itu karena dia berhasil mengumpulkan kegagalan menjadi sebuah kesuksesan begitu. Wo. Kurang lebih gitu. Kalau gue sih melihatnya kayak orang yang sukses tuh orang yang bisa berdiri lagi setiap dia gagal. Oke. Karena ya anyway kita akan gagal kok. Pada akhirnya kita akan meninggal, ya nggak sih? Iya. Dan kalau kita hidup berhasil terus, kita nggak akan meninggal. Nah tapi emang gue kemarin tuh gue ngobrol sama siapa ya gue lupa, tapi ya sebetulnya kita akan berhenti gagal ya setelah dipanggil Wo. Baru Iya. kita tenang ya. Pilihannya ya kalau lu banyak mangkirnya ya lu ke tempat yang panas, Iya. kalau lu banyak benernya lu ke tempat yang adem begitu Iya, doang. iya, Tapi ya udah nggak ada gagal berhasil lagi. Wah Benar. udah selesai seleksinya nih. Benar. Makanya menurut gua orang yang gagal tuh yang berhenti mencoba sih. Selagi dia bisa. Gitu. Karena kalau dia berhenti mencoba ya dia udah ibaratnya kayak menyerah. Nah, menurut gua itu gagal tuh titiknya di situ. Kalau dia gagal jatuh nih ibaratnya kalau bikin usaha bangkrut, terus bikin bikin sesuatu gagal terus dia berhenti atau malah dia lanjutin. Nah, di sana tuh sebenarnya yang bikin orang akhirnya kebentuk gitu kan. Oh, dia belajar A, dia belajar B, belajar C gitu kan. Karena kalau yang nggak tahu ya, mentor gue pernah bilang kalau lu gagal terus lu berhenti, ya lu selesai di situ. Tapi kalau lu gagal, lu lanjut, lu namanya nggak gagal, tapi lu belajar. Jadi cuma ada satu, ada dua, either lu sukses atau lu belajar gitu. Iya kan? Jadi Tapi banyak hal. apa ya nih Wo, ada nggak sih cerita kegagalan yang bisa di share di hari ini nih Wo, mungkin yang pernah? Oh iya bener. Oke. Tapi dari tadi kita ngobrol nih, gua sampai lupa ngenalin lu. Ya gak? Ya gua Medi, hari ini gua ditemenin sama Iwo nih. Indra, wah, CEO dari sebuah perusahaan digital agensi Bartleo. Ya. Gua ya 10 tahun terakhir fokus bikin usaha di bidang digital lah gitu. Digital service lebih tepatnya. Digital marketing apa digital agensi sih? Wo? Bedanya apa sih? Wo? Digital sebenarnya banyak ya. Jadi kalau gue sebutnya digital marketing agency. Jadi memang digital agency itu turunannya juga banyak. Ada digital agency yang strengthnya ke produk IT, misalnya website developer, software gitu. Itu ada juga. Ada yang di PR, ya kan, media relations segala macam. Ada yang di marketing, ya kan. Nah, gue di marketing. Walaupun sebenarnya sehari-hari nyerempet juga kemana-mana gitu. Namanya palu gada. Yang penting masuk kerjaan dulu ya. Iya. Gitu. Nah, tapi balik lagi nih Wo. Lu kan berarti bikin perusahaan. Biasanya di perusahaan banyak obstacle-nya nih Wo. Ada nggak nih kegagalan yang mungkin bisa lu ceritain biar bisa kita pelajarin bareng-bareng?
Banyak sih sebenarnya, terakhir mungkin ya gagal. Gue nggak bisa bilang gagal ya, karena gue tetap terus mencoba Ya, gitu. oke. Tapi pelajaran lah ya. Iya. Pelajarannya adalah ngebangun culture. Oke. Culture nih menarik karena setiap organisasi tuh harusnya punya culture sendiri, dan culture ini turunnya dari visi misinya si founder. Ketika lu bikin usaha, Oke. lu punya mimpi kan. Mimpi lu nih apa? Misalnya kayak, oh gue mau pengen jadi perusahaan digital terbaik misalnya di Indonesia misalnya gitu. Nah, value-nya lu apa yang lu bawa dari value itu. Oke. Nah, orang tuh kebelinya dari value-value lu. Oke. Selain gaji gitu ya. Iya. Nah, kayak ini deh Gojek gitu kan. Value yang dia jual tuh sebenarnya kan social impact kan. Oh iya. Iya kan? Jadi orang yang gajinya puluhan juta pun, karena Gojek nawarin value social impact, bisa ngebantu abang-abang Gojek segala macam, orang pindah tuh ke gaji yang cuma 10 juta, 15 juta gitu. Padahal dia di luar negeri udah puluhan juta, ya nggak sih? Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi ngebangun culture tuh gua terlambat lah bisa dibilang. Jadi ngebangun kayak culture tuh gini, impactnya apa namanya? Basicnya nih, kita punya culture Ah. di satu tempat itu pasti beda dengan tempat yang lain. Ya, Iya iya, kan? iya, iya, iya. Contoh nih, kita di kampus. Kalau kita kampus di Depok nih, Ah. kita buang sampah sembarangan di Depok, malu nggak? Di kampus kita, Iya, iya. malu kan? Iya. Itu culture. Tapi begitu lu keluar tuh kampus, lu buang sampah sembarangan biasa aja, Ah. iya kan? Karena culture di tempat lain, ya buang sampah sembarangan biasa aja. Tapi culture di kampus malu, Iya, iya. karena lu mesti tertib gitu kan. Nah, gua pelajaran balik lagi ke kegagalan tadi. Pelajarannya adalah gua terlambat ngebangun culture di mana orang-orangnya bisa saling respect, bisa saling sayang gitu. Maksudnya tanda kutip professionally ya. Iya. Terus bisa apa namanya ngebangun visi yang bagus gitu, yang bisa berjuang bareng gitu. Nah, gue bisa bilang terlambat karena ya ada kejadian 1-2 hal yang menurut gue ini harusnya nggak perlu terjadi kalau culture-nya bener, Oke. yang tercipta gitu. Apa Saling tuh? respect, saling apa namanya menghargai kan respect ya. Terus saling Peduli juga satu sama peduli lain. satu sama lain, saling percaya, ya kan? Aha. Itu kan kalau udah di lingkungan itu, ya kayak tadi lah, lu buang sampah tuh malu. Iya. Atau lu ngomongin temen lu di belakang, lu malu. Karena culture-nya nggak begitu. Oke. Tapi kalau culture yang tercipta adalah ngomongin temen lu biasa aja gitu. Jadi agitasi gitu lah, itu menurut gua ya pelajaran lah gitu. Setiap orang yang ngebangun organisasi pasti pengennya culture yang positif kan. Nah, impact dari lu terlambat ngebangun culture apa, Wu? Ya macam-macam, dari mulai apa namanya nggak ada respect sampai sebuah pengkhianatan ya ada kejadian. Jadi ya yang pengkhianatan gimana nih coba? Ya. Mungkin bisa kita bahas lebih lanjut ya, Gak? ya pasti ini banyak lah terjadi di setiap orang ya. Nah, maksud gua karena gua tertariknya adalah sebetulnya ini kan mungkin banyak relate ke banyak orang ya, maksudnya pengkhianatan gitu di Iya, iya, kantor, iya. tipu-tipu Iya. ini itu. Ya mungkin cerita ini bisa jadi banyak pelajaran buat banyak orang juga gitu. Bener. Jadi ya contoh sih kalau di gue ya kejadiannya adalah ya adalah yang merugikan akhirnya sampai ke relasi yang kurang baik sama klien-klien gue. Terus apa namanya ya dari mulai apa ya nilai-nilai pertemanan sampai nilai-nilai ekonomi juga akhirnya ke impact kan gitu. Tapi ya pelajarannya adalah ya dari setiap kejadian pengkhianatan itu kan kalau orang lain pasti fokusnya ke negative thing-nya gitu. Negative thing-nya tuh kayak gila nih orang nikung segala macam gitu kan. Akhirnya energi dan fokus kita habis di situ. Nah, Solve problemnya enggak. nah Iya kan? yang lu lakuin waktu itu apa? Ya gue biarin aja. Gue malah bilang sama teman-teman gue, sama tim gue, ya mungkin itu satu-satunya cara dia bertahan hidup. Nah, bentar lu. Pengkhianatan ini tuh berarti dia ngambil alih sebuah project di luar kuasa lu atau dia nikung project yang lagi lu jalanin? Ya kasarnya kayak gitu, tapi sebenarnya enggak juga sih, karena ya banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Mungkin dari gua juga nggak gitu deket misalnya sama si A, si B, si C yang akhirnya belok ke dia gitu kan. Oke. So ya karena ada kejadian itu justru gue malah introspeksi, gue kurangnya di mana, terus apa yang gue bisa apa namanya perbaiki supaya ke depan nggak ada celah juga ditikung gitu kan. Tapi benar-benar maksudnya kan kayak ketika misalnya kita ketikung proyek mungkin biasa, tapi kalau caranya yang nggak enak itu yang jadi nggak biasa kan, Wo. Betul. Tapi Ya, kan tadi lu bilang ya lu ngelihat positif side-nya. ya, Emang lu nggak kecewa, Wo? ya waktu itu? awal sih kecewa ya, kayak
kok gini ya gitu kan, biasa pasti ada Iya, lah ya, iya. namanya manusia pasti bohong banget kalau dibilang wah gue sih nggak baperan orangnya, bohong. Kecuali lo artificial intelligence, terserah lo mau ngomong gitu ya. Tapi kalau lu manusia lu pasti baper lah, walaupun cuma secuil, ya kan. Nah kalau gue ya di awal pasti baper, kayak mempertanyakan kenapa dia begitu ya. Tapi kan akhirnya gue mikir, ngapain gue ngabisin energi mempertanyakan hal itu gitu. Makanya akhirnya daripada lu cari negatifnya, lu cari positifnya. Positifnya gue perbaikin misalnya relasi gue sama semua klien gue misalnya, terus perbaikin tadi ngebangun culture, ya kan, yang tadinya saling apa ya, saling gibah itu kan nggak baik ya. Divisi satu sama divisi lain saling gibah gitu kan, ngomongin yang ini, akhirnya gini loh, akhirnya culture-nya apa ya, jadi saling nggak trust dan saling nggak respect. Nah itu yang gue bilang kenapa gue bilang ngebangun culture itu penting ya. Ya gue bilang gue terlambat di situ dan sekarang lagi gue beresin, mau benerin. Tapi waktu itu yang akhirnya bikin lu apa namanya? Mutusin gue mau nanya ini sih, lebih ke hubungan lu sama orang itu jadinya gimana? Maksudnya Gue sih biasa aja, tapi tim-tim gue yang lain kayaknya emosional gitu kan. Sama si apa namanya, si A atau ya si A ini ya. Ya cuman itu kan manusiawi lah, karena apapun perbuatan pasti ada reaksi orang lain lah gitu. Tapi kalau gue pribadi gue nggak ada masalah gitu sih. yang waktu itu lu kasih tahu ke teman-teman lain yang pada emosi apa? eh Ya itu kejadian dia akhirnya apa namanya, ibaratnya kayak nikung ngegerak di belakang kita lah gitu tanpa sepengetahuan kita, terus tiba-tiba eh ya masuk, terus kita jadi ini kan, jadi kayak korban lah gitu, tanda kutip ya. Kalau gue sih merasa nggak korban-korban amat sih, tapi gue banyak pelajaran justru dari kejadian itu. Ya lu lebih mikirnya ya kali aja emang itu rezekinya dia satu-satunya gitu. Bener, takutnya kalau dia nggak lakuin itu kan justru ya dia nggak, misalnya dia nggak bisa bertahan hidup di sana gitu kan. Hanya dengan itu misalnya ya, kalau di agama kan babi tuh haram gitu kan, tapi kalau lu di tengah hutan nggak ada makanan lain hanya babi, ya lu mau nggak mau makan makan itu kan gitu. So ya mungkin situasinya dia kayak gitu saat itu, ya udah maklumin, akhirnya bisa nerima. Tadi makanya pertanyaan lu awalnya gimana ya, gue awalnya sedih juga, kecewa ya kan, tapi lama-lama ya karena gue mikirnya begitu, ya akhirnya jadi ya udahlah biarin aja gitu. Justru gue kayak jadiin itu pelajaran lah, tamparan lah ibaratnya untuk gue bebenah, untuk gue rapi-rapi, beres-beres gitu. Ya tapi sebenarnya nggak gagal juga ya, Wo ya. Iya pelajaran kan gue Jadi bilang. pelajaran benar-benar. Iya, iya. Gitu sih. Gue kadang suka heran kalau gue ngobrol sama orang lebih lancar. Nang tek ini gue potong tek, ntar gue potong. Ya tapi Untuk mentok iya. Soalnya kalau orang kan gue mau tahu banyak hal. Kalau lu kan, lu udah tahu semua ya. tapi maksudnya gue mau nanya ini aja deh. Kalau tapi ada impact langsung ke perusahaan lu nggak sih setelah Ada. kejadian itu? Ada lah, pasti, makanya tadi soal culture ya, saling gibah itu, makanya mungkin gibah dilarang. Dulu gua lumayan yang kayak nggak mau religius lah, tapi seiring lu berjalannya waktu, lu ngalamin tuh, ternyata lu ketika digibahin impactnya banyak. Impactnya jadinya lu masalahnya cuma sama satu orang, Ya. tapi nih satu orang ngajak orang lain untuk benci lu. Iya kan, itu karena dia gibah kan, Iya, gibahin lu. Nah ini kan jadi masalah. Kalau kita nggak ada masalah, misalnya lu nggak suka sama gua, kita nggak ada masalah. Ya hak lu untuk agree to disagree sama gua, Oh, iya, misalnya gitu. oke. Tapi kalau lu udah ngajak A, B, C untuk benci sama pendapat gua, itu jadi masalah. Iya, Karena iya. lu gibah di belakang gua gitu kan. Hmm. Padahal nih A, B, C nggak kenal gua. Hmm. Kebayang nggak maksudnya? Iya, iya, Nah iya. itu jadi masalah. Nah akhirnya gue baru paham, oh ini ternyata kenapa gibah tuh nggak boleh. Iya, iya. Karena impactnya akan buruk ke orang yang digibahin tanpa orang lain tuh ngerti konteksnya. Itu kan nggak fair kan? Gitu. Akhirnya lu bangun culture yang lebih baik kok dari kejadian itu. Pengennya ke arah sana. Jadi emang ngebangun respect anak-anak, apa namanya, tim antar tim respect. Terus apa namanya, trust itu kan penting. Jadi hidup tuh damai lah. Nggak usah. Kalau emang ada masalah ya selesaiin bareng-bareng gitu. Nggak usah ngajak yang lain untuk apa namanya, musuhin atau apa ya, ngejelekin orang lain gitu. Lu berarti posisi CEO kan, Ibu? Ya. Lu adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun sebuah culture perusahaan.
Dan itu mestinya nggak gampang karena pasti obstacle-nya banyak juga tuh Iya, ya. iya, iya. Ya ternyata kita tipis-tipis ternyata suka gibah juga atau apapun lah Iya, iya, kondisi iya. yang lain. Iya. Nah tapi pesan lu nih Wo, Hmm. buat teman-teman yang ternyata kebetulan punya usaha mungkin sebesar lu, mungkin gak sebesar lu, atau mungkin Lebih besar. lebih besar tapi kebetulan nonton konten ini nih, Iya. kira-kira apa saran lu buat bisa berhasil bangun culture yang bagus di dalam sebuah perusahaan? Sebenarnya berangkatnya dari ya karakter dan apa ya, visi misi lu mau kemana sih, ya kan? Karena itu yang ngebentuk nanti, itu yang ngebantu lu ke arah sana, ke arah tujuan lu tadi. Nah kalau lu itu nggak komunikasiin ke semua tim lu, jadi mencar tuh, ya kan? Jadi yang satu mau ke Semarang, yang satu mau ke Surabaya, yang satu mau ke Medan. Karena apa? Karena kaptennya nggak bilang nih, kita mau kemana. Berarti hal pertama yang harus dilakukan adalah mengkomunikasikan visi dan misi Iya, si kepala perusahaan dulu, iya, pimpinannya lah, pimpinannya. CEO-nya gitu. Iya itu kan kayaknya remeh gitu ya. Tapi sebenarnya itu impactnya ke sana. Impactnya kayak lu bakal ketok-ketokin tuh. Lu jangan ke Surabaya, kita tuh mau ke sini. Lu jangan ke Medan, kita tuh mau ke sini gitu. Barulah kapal bisa jalan. Oke, Kalau mencar setelah kan lu berhasil mengkomunikasikan, apalagi Wo, yang mestinya dilakukan? eh ya sebenarnya ngebangun apa culture yang apa ya? Yang humanis lah ibaratnya. Karena ya kerja itu kan manusia sama manusia ya nggak sih? Ya kan? Jadi kecuali nanti AI ya, itu Iya, udah urusan lain. bentar lagi. Tapi kalau sesama manusia ya tadi kepedulian, respect segala macam itu penting banget sih. Nggak bisa nggak. Apple tuh bisa gede ya pasti itunya nilai-nilai itunya tuh gede. Ya kan? Google bisa gede pasti nilai-nilai respectnya, nilai-nilai trust segala macam itu pasti dijalanin di Google. Iya, dan kenyamanan. Kan kalau orang bilang kantor Google kayak tempat ini kan taman bermain anak-anak kan, saking segitu orang harus nyaman gitu. Betul. Saking seriusnya mereka mau bangun culture lah. Gitu. Oke. Makanya kenapa khususnya kantor perusahaan-perusahaan baru bikin kantor yang ada tempat main PS-nya, emang berarti untuk bangun itu ya. Salah satunya, tapi kan itu arguably ya. Nah, apakah ada meja biliar tuh memang dibutuhkan oleh apa namanya tim? Apa cuman keren-kerenan gitu? Iya nggak? iya, Ya iya. mungkin seru, tapi kerjaan nggak achieve atau berantakan. Itu banyak juga yang kayak gitu. Jadi nggak melulu soal apa ya keren-kerenan kantor, tapi ya bener-bener di dalamnya saling respect, saling trust, saling align. Kita tuh mau kemana? Terus ya tadi positive vibe tuh itu penting banget sih. Nah, buat lu ada saran gak sih, Wo, buat misalnya nih ada business owner yang ngerasain hal yang kayak waktu itu lu rasain, kayaknya culture-nya salah nih. Ternyata dia banyak diomongin sama bawahan-bawahannya, padahal di kerjanya udah bener ya gak? Ya, ya di awal pasti apa ya? Ini tuh hal yang nanti dulu deh, pasti biasanya gitu ya. Nanti dulu deh, ini belakangan gitu. Culture. Ya ternyata yang gua rasain ternyata nggak gitu. Ternyata ini sama pentingnya sama finansial, bro. Jadi kalau apa namanya? Kalau sekarang lagi mikirin finansialnya doang, coba mikirin culture. Karena kalau culture-nya bener, finansial bakal ngikutin sebenarnya. Berarti ini sebetulnya lumayan hakiki ya, Wo, buat Iya. kan ya biasanya udah yang penting bisnisnya jalan dulu dah, masalah itu-itunya belakangan. Berarti sebetulnya nggak boleh gitu. Iya. Makanya gue bilang tadi kesalahan tuh kalau gue menomor 2 kan nomor 3 kan culture. Gitu. Gila ya. Berapa tahun nih gua temenan sama lu, 15 tahunan Ah, baru ngomong bener nih kali ini. iya. Sama persis kayak si Bing. Iya. Iya. Tapi emang sebagai pemilik bisnis yang pasti tantangannya lebih gede daripada tapi nggak juga sih kadang-kadang ya. Nah, gua kadang mumpung ini masih sedikit nih durasinya, gua nggak tahu ini bakal gua potong apa enggak. Wo, tapi menurut lu tantangan sebagai business owner sama gedenya sama orang kerja kantor biasa gak? Ya masing-masing punya tantangannya masing-masing ya. Gede kecilnya itu kan relatif ya, siapa yang ngadepin. Kalau yang ngadepin anak presiden ya misalnya beda dong sama gue yang ngadepin gitu kan. Jadi
ya menurut gue kayak kalau lu mutusin jadi pengusaha ya lu harus komitmen sama keputusan lu. Kalau lu emang mutusin untuk jadi profesional ya lu komitmen sama profesionalisme itu gitu. Dan nggak bisa setengah-setengah sih. Kalau mau jadi pengusaha ya lu benar-benar full time ke sana, jangan ya kan banyak ya orang gitu kayak mikir gue sambil kerja beli ini franchise kue cubit. Ya kan? Itu ya mungkin ada lah sekian persen, 1%, 2% yang berhasil, tapi kayaknya 90% sulit untuk berhasil gitu. Jadi emang mesti nyemplung banget sih kalau mau jadi pengusaha. Gitu. All out. All out. Gak ada obatnya itu. Karena yang all out aja belum tentu berhasil. Tapi sejauh ini lu merasa sudah cukup sesuai sama yang lu bayangin gak? Mungkin kalau ditanyanya 10 tahun yang lalu ya udah. Tapi kan sekarang udah berubah lagi kan. Lu udah punya inspirasi yang lain, lu udah punya ambisi yang lain, terus lu udah tercerahkan sama ternyata ini gini. Ya masih panjang lah jalannya. Tapi kalau lu dari 10 tahun yang lalu ngelihat lu yang sekarang, kira-kira bangga gak? Ya mungkin iya sih. Kayak dulu tuh gue mikir ya nggak mungkin apa ya, nggak mungkin bisa dapat contoh, nggak mungkin ada perusahaan gede percaya sama gue, orang gue bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi ternyata ada nih gitu ya sekarang gitu. Ada nih gitu. Ternyata gue bisa ya gitu. Cuman ya kalau sekarang kayak akhirnya nge-refernya juga beda kan. Waktu kita di kampus nge-refernya kayak pengusaha temen atau senior kita yang udah buka usaha dan kelihatannya berhasil gitu kan, udah punya karyawan 10 orang 20 orang gitu kan. Kita ngeliat itu tuh kayaknya wah itu mimpi jauh banget nih, gue jauh banget dari situ gitu. Nah ketika sekarang 10 tahun kemudian itu mungkin udah kita laluin, cuman refernya kita udah beda lagi, kita udah ke yang lebih gede lah gitu kan. Gitu sih paling akhirnya berubahnya di dreamnya jadi nambah besar. iya berubah lah gitu, menyesuaikan. Belum tentu makin besar sih, makin realistis gitu. Iya. Tapi ya berarti ketika lu mau bangun perusahaan ya lu harus memperhatikan banyak hal, terutama salah satunya ya kultur di dalam perusahaan. Iya. Jangan sampai ya, walaupun memang orang pasti beda-beda mau bangun kultur yang otoriter ya, gue maunya yang otoriter, gue nggak peduli orang ngomong apa, yang penting orang nurut. Ada juga ada orang yang pengennya biar kayak rumah, ada yang apa ini itu, tapi ya itu memang harus dipertimbangin dan harus ditentuin dari awal ya. Jadi orang ketika masuk ke dalam perusahaan dia nggak bingung ini perusahaannya gimana sih. Iya bener. Jadi emang balik lagi ke si foundernya atau visi misinya si CEO-nya lah atau pimpinannya di situ. Kayak misalnya contoh CEO-nya Microsoft tuh siapa ya namanya? Satya Nadella ya kalau nggak salah. Kan dia ngegantiin Bill Gates tuh. Satya Nadella tuh yang gue baca ya, ini gue sotoy banget. Tapi yang gue baca, dia waktu dia dipilih jadi CEO, visi misinya dia tuh ibaratnya dia punya visi bahwa next nih yang akan gede ini cloud gitu, cloud business. Gitu. Padahal waktu itu cloud business tuh nggak ada yang tahu nih apaan cloud nih gitu kan. Tapi dia menyuarakan itu. Nah akhirnya dia terpilih lah jadi CEO dan dibelokin tuh bisnisnya Microsoft dari software Microsoft Office. Ya, itu kan dulu kan Windows XP kan. Terus nanti ada Windows Vista gitu kan. Itu udah nggak update lagi tuh Windows yang sekarang gitu. Biasa aja. Mereka shiftingnya ke cloud kan. Nah itu berubah tuh semua company culture-nya. Ada shifting dikit aja. Itu semua struktur perusahaannya berubah. Yang tadinya banyak software developer buat di desktop berubah semua ke cloud misalnya. Nah itu kan struktural perubahannya, ya kan. Jadi sebegitu gilanya visi misi itu mempengaruhi jalannya perusahaan ke depan. Gitu. Mempengaruhi sebuah kultur dalam perusahaan tuh. Nggak cuma perusahaan sih, Organisasi. Aduh ya, wow, mudah-mudahan lu sukses terus sama apa yang lu jalanin. Mudah-mudahan kultur di perusahaan lu semakin oke. Amin. Biar bisa jadi berkah buat orang banyak. Bener, amin. Makasih banyak udah sharing cerita nih hari ini. Siap. Ya mudah-mudahan banyak yang tercerahkan. Kali mau subscribe boleh, like komen kalau nggak setuju atau ada yang mau ditambahin, di-share ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan juga oke. Betul. Oke, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.